Nah, ini kita ke trending topik. Ada beberapa, setidaknya ada 3 ya yang menjadi pencarian sepanjang hari ini. Boleh ditampilkan teman-teman, ada 3. Yang pertama, ini terkait dengan informasi soal tewasnya anak perwira menengah TNI Angkatan Udara. Ini sekitar ada 2.000 pencarian ya Jessica ya? Iya, hari ini kita mendapatkan kabar ya kalau salah satu ini terkait dengan penyelidikan kematian anak perwira menengah TNI AU yang tewas terbakar di kawasan Lanut Halim Perdana Kusuma. Dan memang korban disebut mengalami luka bakar hampir sekujur tubuhnya, Jason. Bahkan ini sampai 91%. 91%, artinya memang hampir seluruhnya rusak begitu. Dan kemudian tim dari kepolisian sendiri ini juga masih melakukan pendalaman atas kasus ini, sudah melakukan otopsi juga. Tapi statement resminya apakah kemudian ada spekulasi ini bunuh diri atau dibunuh, itu juga masih belum mendapatkan statement resminya. Tapi kalau kita melihat memang dari keterangan yang sudah disampaikan dari di rumah sakit Polri ya, yang di jenazah ini diotopsi, ada sejumlah luka sayatan begitu yang dikabarkan, ada sekitar 6 sayatan di bagian dada, kemudian juga ada luka bakar. Dan yang informasi terupdate nih yang tadi barusan saya bacain beberapa menit lalu di Headline News, ternyata memang sang korban ini punya kebiasaan bermain game online. Dan ternyata di game online tersebut ada pesan dari entah dari apakah sesama pemain game online tersebut atau seperti apa, yang mengisyaratkan bahwa akan mati setelah ini. Nah, cuman apakah kemudian itu ada hubungannya dengan kematian dari sang korban itu juga yang masih harus didalami, karena setidaknya polisi sudah memeriksa 8 saksi untuk terkait. Iya betul, dan memang Polres Metro Jakarta Timur ini akan meminta klarifikasi dari orang tua anak ini yang disebut anak kebutuhan khusus atau disabilitas juga ternyata, Jason. Betul, ini umurnya baru 16 tahun begitu ya, dan ditemukan korban ini berinisial CHR di Pos Pion. Ini salah satu kawasan ring satunya Lanut Halim Perdana Kusuma ya di sana, dan kejadiannya kalau tidak salah itu sekitar hari Minggu lalu sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini juga pihak orang tua kabarnya masih dimintai keterangan, tapi tidak hanya soal dimintai keterangan oleh saksi dan juga orang tua, tapi juga polisi ini juga sedang menyelidiki di laboratorium forensik terkait dengan penyebab api, sehingga kemudian ada kebakaran yang terjadi di sana, dan kemudian ada pemeriksaan CCTV juga untuk benar-benar mengetahui sebenarnya real kejadiannya seperti apa. Tapi sekali lagi ya, kita belum tahu ini hasil dari pendalaman dari kepolisian resminya seperti apa. Perlu kita tunggu bersama ya untuk keterangan dari resminya. Oke, untuk trending selanjutnya, kalau tadi ini terkait dengan adanya Hukrim ya, Jason. Sekarang kita akan beralih ke trending topik lainnya, yaitu TikTok Shop yang ditutup. Dan ini pencariannya sampai 12.000 loh. Ini banyak sekali pencariannya karena memang gini ya Jess ya, walaupun kemarin mungkin ini kan munculnya karena banyak pedagang yang konvensional terutama di Tanah Abang yang dalam tanda kutip menjerit karena mereka turun omset karena adanya TikTok Shop, adanya format sosial media yang menjual beberapa barang lewat platform ini, dan kemudian akhirnya pemerintah mengambil keputusan untuk menaikkan peraturan Menteri Perdagangan nomor 50. Nah, itu kemudian revisinya seperti apa kan sebenarnya kita juga masih belum tahu apakah sudah direalisasikan apa belum, karena ini nyatanya sampai dengan tadi malam pun saya masih mencoba bertransaksi lewat akun media sosial TikTok ini misalnya. Saya masih bisa sih untuk belanja. Kayaknya saya juga masih bisa deh, Jason. Coba ya kalau kita buka sama-sama, kira-kira masih bisa nggak ya? Kalau di sini, sinyal saya agak ya. Oke, tapi itu ternyata masih bisa ya, pemirsa. Ini masih bisa dibuka. Nanti kita akan berdiskusi juga dengan pemirsa gimana sih pendapatnya dengan kebijakan pemerintah yang melarang adanya sosial media untuk melakukan transaksi. Namun transaksi hanya boleh di e-commerce. Apakah ini memang serta-merta akan membangkitkan UMKM kita lagi atau bagaimana kira-kira? Benar juga yang jadi pertanyaan gitu ya. Tapi oke lah, mereka yang pedagang Tanah Abang mungkin punya point of view-nya sendiri turun omset. Tapi bagaimana ya dengan mereka yang juga sudah misalnya besar di TikTok atau platform sejenis ini, yang memang sudah berjualan lama, punya karyawan juga. Mereka apakah juga merasakan dampak, dan kemudian apa ya kira-kira, apakah solusi dengan tidak boleh berjualan di TikTok itu benar-benar menjadi solusi? Itu kan yang kemudian juga jadi pembahasan yang juga jadi harus dipertimbangkan secara matang. Karena ternyata ini Jessica yang menarik, banyak juga para konten kreator dan juga pelaku UMKM di TikTok Shop misalnya yang juga bikin konten balasan alias surat terbuka untuk pemerintah dan juga untuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yang menyatakan intinya sebagian besar bilang, Pak, kami ini juga sama-sama UMKM loh.
kami ini juga punya karyawan. Bayangkan kalau TikTok Shop ditutup, kami harus merumahkan berapa orang karyawan lagi. Jadi sebenarnya dari sisi para pelaku UMKM di TikTok Shop pun juga merasakan adanya dampak kerugian jika memang benar-benar peraturan ini ditutup. Tapi kan kemudian ada spekulasi lagi tuh, apakah nantinya kalau peraturan ini diteken, apakah nanti TikTok Shop akan berbeda dengan TikTok lagi? Artinya ada aplikasi baru lagi. Ada e-commerce-nya TikTok Shop gitu ya. Jadi seperti e-commerce lainnya. Tapi yang perlu disoroti juga sebetulnya Jason, dari TikTok Shop itu sendiri yang banyak yang dilihat oleh masyarakat ini adalah banyaknya barang impor yang masuk dan dijual dengan harga murah. Dan ini tentu perlu menjadi hal yang disoroti oleh pemerintah, diregulasi secara rinci tentunya. Setuju. Dan ya tentunya pasti untuk pemirsa Newsline memiliki pendapat yang berbeda-beda ya terkait ini. Karena balik lagi, kalau kita melihat dengan adanya konsumsi saat ini, rata-rata pasti memilih yang lebih mudah dan murah. Begitu. Itulah yang harus diatur, dan juga mungkin pemirsa Newsline memiliki pendapat terkait dengan barang impor, terkait social commerce, boleh disampaikan lewat Instagram, lewat Facebook, dan juga lewat TikTok nih. Betul. Nah, apakah kalian setuju nggak sih dengan peraturan ini atau enggak? Karena sampai dengan saat ini kayaknya kita masih melihat masih bisa jualan aja ya sejauh ini ya. Terus kalau kita lihat kan sebenarnya aturan ini dibuat sama pemerintah supaya untuk bisa memberikan good game lah di lapangan untuk dari segi penjualan untuk mereka yang pelaku perdagangan begitu ya. Tapi selain itu juga untuk kemudian bisa supaya sosial media seperti TikTok ini algoritmanya tidak masuk semua ke dalam situ. Artinya tidak kan kalau kita lihat kan sekarang jualan di situ, sosial media di situ, promosi di situ, semuanya akhirnya masuk di situ, dan akhirnya ini yang kemudian menjadi pertimbangan harus ada pemisahan. Bahkan nih Jessica, informasinya tidak hanya hal itu saja yang diatur, tapi nanti sampai barang impor ini juga akan disamakan dengan barang-barang yang ada dalam negeri. Kemudian juga untuk barang yang bisa dijual di e-commerce, barang impornya harganya itu kalau nggak salah ditentukan berapa ratus sekian US dollar atau sekitar 1.500.000 rupiah minimal, itu yang bisa dijual di e-commerce. Jadi harus ada kesetaraan ya. Jadi tidak milih-milih gitu. Jadi ini menjadi win-win solution bagi pelaku usaha yang menggunakan TikTok dan juga untuk sosial medianya, dan juga pelaku usaha yang menggunakan konvensional caranya. Betul. Nah, dari informasi soal TikTok yang masih 50-50 nih, I don't know, karena masih dibilang dilarang, tapi ternyata sampai siang ini masih ada. Kan nggak mungkin secepat itu juga ya prosesnya ya. Nah, kemudian ini juga ada informasi, ada komentar-komentar ya terkait dengan TikTok Shop yang ditutup. Ini dari komentar dari X misalnya, ada Ridwan HR. TikTok Shop ditutup juga nggak bakal bikin Tanah Abang rame sih. Masalah utamanya ada pada daya beli yang turun. Hampir semua sektor katanya. Betul sih, kalau kita melihat adanya kondisi perekonomian memang secara global ini dikatakan melihatlah banyak PHK yang terjadi. Betul, kalau hampir semua sektor ini daya belinya juga mulai menurun karena ada banyaknya PHK. Tapi ya kalau kita lihat TikTok bisa menjadi alternatif juga. Ini jadi pilihan ya tentunya untuk masyarakat ya. Selain itu juga ada dari Dengkul Rezimi nih. Negara doyan banget ngasih antidepresan ketimbang bikin obatnya. TikTok Shop ditutup nggak akan signifikan. Udah banyak orang ngeluh biaya makan sehari biasanya 30.000, sekarang jadi 50.000. Sementara rasio pendapatannya naik cuma 10% per tahun. Ada perhitungan matematika yang dijabarkan juga bahkan di sini ya. Ini mengikuti bagaimana inflasinya, kemudian upahnya yang diterima oleh setiap pekerja seperti apa. Memang sih ini akan berdampak, makanya lebih banyak orang yang memilih untuk barang yang lebih murah. Itulah ya yang menjadi pro kontranya yang kita lihat sampai saat ini. Benar. Apalagi kalau kita lihat kan misalnya di TikTok dengan yang di konvensional sebenarnya barangnya mirip atau bahkan sama gitu kan, tapi harganya tuh benar-benar bisa jauh. Sebenarnya kan yang diharapkan bagaimana pemerintah bisa meregulasi terkait dengan permainan harganya dibandingkan menutup seluruhnya TikTok Shop. But ya we'll see lah, kita akan lihat apakah kemudian nanti benar-benar dilarang itu maksudnya benar-benar tidak ada boleh jualan, ataukah justru nanti memunculkan celah lain. Artinya ada TikTok Shop yang e-commerce-nya ya. Tapi gitu kita akan tunggu karena nanti sore akan ada penjelasan dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang akan menyampaikan secara gamblang kira-kira seperti apa sih kelanjutannya, apakah di blog nantinya. Ya, itu jam 15.30 nanti kita akan sama-sama lihat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.